Bang Rizky. Iya. Ketemu lagi ya kita. Iya. Untuk pembahasan minggu ini kita bakal bahas soal printer. Ya, printer boleh. Ya? Atau alat banyak buat dong. bola mesin ya. Banyak banget tuh serinya. Ya, seri-serinya banyak ya, cukup banyak. Ada merek-merek lain juga. Nah, sebelum kita bahas soal printer, kenapa sih tuh awal mulanya ada printer gitu loh? Iya. Nah, setahu aku ya, yang dari sudut pandangku, kenapa adanya awal mulanya ada printer ini ya? Apa namanya? Berarti pas adanya seri iPhone X. iPhone X, ya benar. Kalau setahuku ya dari iPhone X, karena kan iPhone X itu kan ada 2 layer ya, layer atas sama layer bawah, layer 1 atau layer 2. Nah, kalau misalnya salah satu ada yang bermasalah, misalnya layer atas layer bawah, otomatis kan harus ada alat ya untuk belah mesin itu. Istilahnya buat mempermudahnya. Iya. Buat belah. Buat belah-belah ya. Apa namanya, sebenarnya sih nggak harus preheater sih dulu ya. Dulunya sebelum ada preheater. Biasanya pakai blower ya kalau nggak salah. Iya, dulu awalnya para teknisi ngakalinnya pakai blower. Ada juga beberapa yang mungkin pakai panasnya dari separator juga. Separator buat misahinnya. Cuman biasanya itu kebanyakan sering terjadi trouble sih, karena nggak pas kan, kadang pas posisi penggarapannya gitu kan. Makanya ada solusi yang lebih dikhususkan ya, yang lebih dikhususin yang lebih pas lah gitu. Untuk belah mesin gitu ya. Nah, selain itu apa namanya, ada beberapa ini ya seri-seri printer ya. Banyak banget sih kalau kita bahas printer, banyak sih. Banyak banget. Banyak kan dulu awal-awal keluar dulu banyak banget seri-seri dari merek-merek yang mulai dari merek yang nggak kita tahu sampai ada beberapa merek yang memang udah brandingnya memang udah bagus gitu, merek-merek terkenal lah istilahnya. Terkenal ya. Paling yang pas awal-awal tuh kayak ada seri-seri yang merek Sansen ya, T12A. Nah, di T12A itu juga itu kayaknya pertama kali deh Sansen ya, awal-awal ya. Itu kan terpisah ya untuk heating sama heaternya. Terpisah. Jadi kalau misal orang-orang mau beli, ya paling terpisah sama heater sama stationnya gitu. Station tunggal ya. Nanti kita main tinggal, paling kalau ini nambah-nambah aja paling ya, nambah heater molding atau moldingnya. Nah itu heater itu nggak khusus mesin aja berarti ya Bang ya? Karena kan yang aku tahu gitu di T12A itu ada buat frame, ada buat itu mesin Android juga ada. Oh, ada Android ya. Mesin Android ya. Buat frame juga ada yang buat misahin frame dari LCD ya. Di T12 ada. Selain itu awal mula apa namanya? Dulu kan ada seri yang pertama kali berarti T12A yang tipe X. Tipe X, iya. Karena kan pertama kali ya untuk iPhone X mungkin ya. Tipe X itu khusus untuk iPhone X. Iya. Nah, makin kesini zaman makin maju mungkin ya ada yang seri X3 yang inovasinya ya. Tapi ada yang khusus XS aja ada. Ada yang khusus ada yang udah X3 berarti X series ya. X series. Malah makin kesini makin komplit, ada M6 ya dari X sampai Pro Max. Ada. Tapi apa namanya untuk kayak, nah itu kan ada seri-seri T12A ya Bang ya? Iya, banyak untuk banget. Kayak T12A itu maksudnya untuk kualitas gimana sih Bang? Karena kan dia terpisah tuh dari mesinnya, dari stationnya gitu. Kalau untuk kualitas, kebanyakan sih karena dia memang dari Sansen itu kan dia awal-awal, istilahnya dia yang pertama lah dalam kalangan preheater, dia yang awal-awal main di preheater. Jadi kalau untuk sekarang ya, itu dia unggulnya dia beda station sama beda di moldingnya. Jadi bisa beli satu-satu, bisa lengkapin satu-satu yang butuhnya sekarang apa gitu. Cuman kalau untuk kendala paling kebanyakan kendalanya di stationnya. Nah, dari panasnya atau gimana gitu kan. Cuman selama ini sih aku QC juga untuk masalah returan belum terlalu banyak sih untuk masalah stationnya, karena stationnya sih hitungannya ya kalau dibandingkan dengan kinerja yang lain dia kan mirip station solder tuh. Iya, mirip ya. Mirip-mirip, cuman kerjanya kan lebih sedikit daripada solder. Karena khusus buat preheater. Jadi jarang banget yang bermasalah. Tapi untuk kualitas sebenarnya ya tergantung pemakaian sih.
Tapi kayaknya itu karena terpisah ya dari moldingnya, kayaknya mengurangi banget nggak sih untuk terjadi Iya, ada masalah? kemungkinan. Nah, ada kemungkinan yang mungkin sedikit nggak sesuai dengan yang. Cuman rata-rata user-user yang lama lebih suka yang Sunshine ya karena itu aja sih. Karena dia terpisah, bisa dilengkapin satu persatu. Ya, bisa Cuman ya itu pasti tadi dia harus ada sambung kabel lagi. kabel stationnya ya. Iya, beda dengan heater-heater yang lain kan ada juga yang langsung di heaternya udah ada Mm-mm. holdingnya. Itu sih kebanyakan. Terus apa namanya, kalau misalnya itu kan station T12A ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau misal dipakai untuk solder, solder itu bisa nggak sih sebenarnya? Kalau bisa atau enggaknya aku belum pernah nyoba Belum sih. pernah. Takut nggak Karena kita bisa. nggak tahu kan sistem yang dipakai atau program yang dipakai kita nggak tahu. Belum pernah nyoba juga. Nah, itu kan untuk pembahasan soal T12A ya, untuk Iya. merek Sunshine. Merek Sunshine. Nah, selain itu kita Legend. juga banyak ya beberapa Nah, merek iya. yang ready Kalau untuk digunakan. di 994 tuh pernah apa aja, Mbak? Yang pernah Mbak jual di bagian sales? ada merek Aixun, Ada Aixun. Iya. Mijing, Mekanik, yang tipe-tipe seri IT3 Pro, ada seri lamanya juga, ada merek yang S360 juga. S360. Pokoknya banyak lah ya. Yang paling Dari satu merek itu banyak ya seri-serinya gitu ya. yang paling rekomendasi sih kalau dari saya sebagai sales Aixun. Aixun. Ya, karena harganya juga cukup mahal. Oh, rekomendasinya dari harga nih. Karena Iya, satu iya. bukan karena harga doang ya. Iya. Pasti kalau ada harga ada kualitas juga. Ada berarti kualitas kan. pasti. Tapi aku juga belum terlalu banyak banget tahu gitu ya untuk dalaman mesinnya tuh kayak gimana aja, bagusnya atau gimana Iya. gitu. Unggulnya. Ya, unggulnya, keunggulannya. Oh, Aixun kan harga 3.550.000. oh 3,5 ya. Selain itu kan yang aku tahu kan emang ada sistemnya ya di situ ya, ada sistemnya, ada kayak program. juga, ada program, bisa masuk ke apps Komputer. juga ya, buat update. Nah, selain itu ada kayak dalamnya apa aja gitu, kayak mesinnya tuh. Dia udah ada kipas. Oh, kipasnya ada. Jadi jaga kestabilan dari panasnya tadi. Yang kita balik lagi nih dari menjaga kepanasannya tadi, kan kita bahas Sunshine tadi. Kalau di Aixun dia bisa jaga panas. Kalau Sunshine nggak ada ya? Nggak ada kipas. Nggak ada, Dia molding aja. Udah elemen kuningan, tembaganya itu udah langsung diletakannya. Jadi kalau untuk Aixun ya diunggulkan pertama moldingnya memang dari tembaga murni. Jadi panas yang dihasilkan itu bagus. Bagus. Nah, yang kedua kalau untuk stationnya dia kan langsung. Nah, dia jadi ada kipas yang buat jaga kalau udah 350, kalau dia menuju naik nih, nanti kipasnya turun. Otomatis berarti ya? Kipasnya nyala. Nah, buat jaga si suhunya itu tetap misalkan kita ngasih 100 nih, bakalan tetap 100 gitu. Dan di Aixunnya itu udah ada program juga. Kita mau garap apa, ada rekomendasi dan kita bisa juga punya ini sendiri, racikan sendiri lah. Istilahnya yang disusun sendiri, mau panas berapa, mau timer berapa. Dia ada timer juga kan. Enaknya gitu ya ada di Aixun. Tapi selain itu kan kita ada beberapa tipe tuh yang paling yang kita ready tuh ada 2 kayaknya. Nah, untuk yang seri-seri bagusnya ya. Iya. Aixun nama yang Mekanik kita 3 Pro. Oh, itu 3 Pro. Oh, sekarang ada berarti kalau untuk di toko sebenarnya ada 3 sama yang Sunshine. Cuma untuk yang ada Sunshine yang itu 3 Pro sama gitu Aixun ya. Yang full set itu kan ada Aixun sama yang IT3 Pro. Yang Aixun kan tadi kita udah jelasin ya. Kalau misalnya IT3 Pro itu kan harganya lumayan murah tuh, cuma 1.750-an. Berapa? 1.950. 1.950. Tapi pasti jauh banget kan perbandingan sama Aixun. Dari harga kita bisa lihat jauh. Dari kualitas juga cuman jauh, kan? Ada satu keunggulannya, dia bisa ini sih buat cetak kaki ya. Bisa buat cetak kaki cetak juga. media layar. Iya, media layar. Kalau di Aixun nggak bisa. Cuman memang dari kualitas stationnya ada perbandingan yang lumayan timpang, lumayan jauh sih dengan Aixun. Karena dengan program yang ada, si Aixun ini memang memanjakan banget buat buat si teknisinya. Cuman dari praktis kita bisa bilang IT3 Pro bisa dibilang lah istilahnya lebih praktis. Karena dengan beli IT3 Pro ada buat belah mesin, ada juga bisa buat media layarnya buat cetak.
Jadi tergantung sih ya. Ya, tergantung budgetnya berapa. Terus sudah biasa pakai merek apa, kan itu tergantung. Kalau misal budgetnya misal pas-pasan gitu ya, ada yang 1 jutaan ke atas lah misal, atau di bawah 2 juta, terus pengen full set. Nah, pengen full set, iya. Jadi kan nggak perlu beli cetakan lagi. Iya, kalau istilahnya memang yang pengen full set, nggak pengen repot-repot ya, ya bro. Cuman kalau secara kualitas sih aku ya, yang aku lihat juga dari bahan cetakannya itu ya, memang agak jauh sih. Sama Aixun. Aixun selain program sama kecerdasannya, yaitu bahan yang dari cetakannya itu. Jadi panas yang dihasilkan memang benar-benar bagus. Jadi mungkin itu sih karena harganya mahal ya. Iya. Tapi untuk IT3 Pro juga nggak ada kipas ya? Enggak, dia nggak ada kipas. Jadi dia cuma bisa buat setting. Kalau mau cetak, dia harus diangkat dulu. Nggak boleh di atas station. Ada sih beberapa kasus tuh, ada IT3 Pro kasus gosong. Bang, ini kok mati katanya. Pas diliatin videonya gosong. Taunya dia ngeblower, nyetaknya di atas. Sedangkan dia di bawah panas, di atas panas, gosong. Oh, berarti nggak disaranin ya? Memang nggak boleh. Nggak boleh. Memang nggak boleh. Iya, karena beberapa kasus. Kan ada ini, ada apa namanya? Elemennya itu bisa hancur. Kalau di atas, di bawahnya lagi panas nih, walaupun udah dimatiin kan masih panas. Lagi kalau proses. Misalnya nunggu gitu, tetap aja kalau saranku sih ya, biar lebih awet. Aixun juga sebenarnya ya bisa-bisa aja, cuman kan memang nggak disediain cetakannya. Paling ya kalau misalnya mau ya itu kekurangan salah satunya itu paling ya belum. Iya, harus beli medal. Harus beli lagi. Cuma kan selain itu juga kan memang kualitas sudah terjamin kalau Aixun. Iya, dia memang lebih ke kecerdasannya sama bahan-bahan yang dipakai sih. Bisa update juga, bisa disetting lagi. Jadi buat penggarapan tuh istilahnya teknisi udah yakin lah. Rekomendasi juga ada. Misalkan kita nggarap apa, iPhone X misalkan, di situ juga udah ada. Jadi nanti pakai panasnya udah ada dari Aixun sendiri, itu udah ngasih panas segini. Kayak direkomendasikan gitu sama Aixunnya. Boleh dipakai, boleh enggak. Enak sih ya. Iya, udah dimanjakan banget. Iya betul. Beda kalau istilahnya yang legend lagi kayak Sunshine, kan harus lengkapin satu-satu tuh, beli cetakannya. Nah, tetap memang harus di analogin sendiri, harus diracik sendiri. Jadi istilahnya buat teknisi yang mungkin baru dalam kalangan belah-belah, harus nyari dulu, karena setiap barang itu kan kadang beda-beda juga selahnya. Jadi buat para teknisi yang mungkin awal-awal buat main belah-belah, ya Aixun mungkin bisa jadi salah satu solusinya, karena ada rekomendasi dari Aixunnya langsung buat panas sama timernya. Nah, kalau untuk yang IT3 Pro ya mungkin buat teman-teman yang nggak mau repot beli middle frame lagi, jadi beli IT3 Pro udah dapat semua. Udah ada cetakannya, tinggal pakai. Iya sih. Nggak perlu beli beli lagi lah pokoknya gitu. Lebih enak sih kalau sekarang ya untuk masalah belah-belah printer. Tapi untuk kasus Aixun itu ada nggak sih kayak komplainan gitu? Ada kemarin itu masalah ngeblower juga. Oh, yang di atas itu. Oh. Jadi mungkin ya dalam keadaan panas itu pas dimatikan. Nah, jadi dia ngeblower tuh di atas. Kita nggak tahu dia pakai cetakan apa, manual apa gimana, nggak tahu. Jadi atau mungkin overheat juga, kita nggak tahu. Pokoknya datang barang gosong. Gitu gosong banget. Jadi pemakaiannya mungkin ada yang keliru atau memang gimana, kita ya namanya kadang ini sih dalam pengerjaan nanti mungkin lupa atau gimana kan. Kadang kan kita nggak tahu juga. Iya, tapi kalau misalnya kayak gitu bisa diakalin nggak, kayak bisa diperbaiki? Biasanya sih kalau udah gosong itu kan cuman frame-nya aja. Iya. Di dalamnya paling ini mati, elemennya mati, tinggal ganti elemen aja sih sebenarnya. Habis itu udah aman lah ya, bisa dipakai lagi. Udah bisa. Nah, cuman kan ditakutkan chipnya. Iya, chipnya itu kena panas, kena heat, bocor, nggak bisa nanti dibenerin lagi. Iya ya. Itu sih. Kan Aixun juga udah bisa belah kamera ya. Belah kamera. Itu salah satu keunggulannya juga. Kalau di T3 Pro nggak bisa.
ya Ixon full set udah bisa buat kamera juga. Jadi moldingnya udah satu. Selain itu juga kita ada ya preheater yang khusus kamera. Khusus kamera juga ada tuh. Iya, merek WLHT itu lumayan. Itu tahun berapa ya? Lumayan ini ya, udah lama ya? Itu udah lama. WLHT ya, lumayan sih, di bawah 1,5 sih, di bawah masih 1,3an. Tapi itu emang dikhususin untuk kamera. Khusus jadi, kamera. Station sama kamera yang kita ada. Iya, yang kita ada. Iya, tapi nggak tahu ya updatean selanjutnya. Updateannya gitu. Mungkin ya ada ya. Atau ada yang buat mesin juga. Nggak tahu. Itu sih kebanyakan kalau untuk kasus preheater jarang banget. Oh, jarang berarti ya? Iya. Berarti selain yang Ixon juga yang masalah itu nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Ada lagi? Nggak ada. Kayak untuk kayak dalam sistemnya gitu, kadang ada yang error nggak? Ada sih kemarin yang error itu dia ini nggak bisa setting. Nggak bisa setting. Yang Ixon nggak bisa setting, taunya memang programnya ada yang ini siapa ya? Ada yang gagal baca gitu. Jadi memang harus update. Nah, beberapa user mungkin belum tahu juga cara update-nya. Nah, itu ada kemarin. Tadi itu kalau misalnya cara update itu pakai Type C ya? Jadi langsung colok. Kalau di Ixon-nya ya, pakai Type C. Langsung ke PC. Berarti pakai aplikasi juga dong ya? Aplikasi GC. Pakai web kalau web. Pakai GC. Langsung GC repair. Berarti kayak model kayak box gitu ya, lewat situ. Keren juga. Memang udah di ini ya, udah diprogram semua. Iya, program. Jadi update terus lah istilahnya. Ini barang nggak bakalan, setidaknya dalam 1-2 generasi ke depan nggak bakalan ketinggalan istilahnya gitu. Jadi udah ada updateannya terus. Karena tiap makin kesini kalau GC itu kan itu keluaran dari GC juga kan. Jadi update terus lah gitu. Karena kadang setiap saat itu kebutuhan teknis itu ada terus. Wah, ini ya kurang ininya ya. Dan di sana kan pasti juga udah riset juga kan. Kayaknya harus nambahin ini ya. Kayak molding kamera itu baru juga kan. Jackson. Iya. Jadi makin di sini harus ditambah ini, harus ditambah itu. Makanya dengan sistem program gitu lebih memudahkan lagi si unitnya sih. Wah, iya betul. Tapi kalau misalnya ini selain kayak Ixon itu IT3 Pro itu ada beberapa masalah nggak kasus gitu? Kalau IT3 Pro untuk sampai sekarang belum ada. Cuman paling masalahnya ya di ini sih, elemen. Kebanyakan tuh masalah di elemen. Karena dia udah bisa cetak, para teknisi kebanyakan ini ada beberapa yang mungkin ngiranya boleh di atas itu. Karena aku juga kalau nggak salah ini tuh ya ada beberapa customer yang bilang langsung di situ. Langsung katanya ini bisa kok langsung cetak di situ katanya. Kalau aku kan sebagai sales kan belum terlalu paham kan kalau untuk teknisinya gitu. Iya. Ada beberapa ya customer yang bilang kayak gitu. Tapi aku mau nanya soal ini Bang, untuk panasnya itu sama nggak kira-kira Ixon sama IT3 Pro standar panasnya? Kalau standar panasnya kita memastikannya ya dari ini lagi, pakai alat lain lagi. Buat kalibrasinya kan sesuai nggak 100 sama 100 gitu. Aku belum pernah cek sih, cuman istilahnya nggak jauh beda karena dia antara elemen dan stationnya nggak jauh kan, langsung nyatu. Kalau di Sunshine sama moldingnya kan beda, sambung kabel ada kemungkinan. Cuman kalau di IT3 Pro sama Ixon mungkin kecil kemungkinan. Cuman aku belum pernah cek. Coba cek moldingnya terus dicek pakai multitester belum pernah sih. Tapi waktu itu aku pernah ada nemuin kasus tuh komplain masalah IT3 Pro itu apa sih? Ada beberapa yang katanya temperaturnya itu nggak bisa setting temperaturnya nggak bisa naik gitu. Di moldingnya? Pokoknya dia pas mau belah mesin gitu ya, itu pas mau naikin temperatur tuh nggak bisa, katanya stuck di situ, misal di 30 misal gitu. Oh, itu paling di ini aja sih, pengaturan kan dia tak pakai tombol. Nah, itu berarti dari tombolnya. Dari tombolnya. Ya? Mungkin ada salah satu bagian di tombolnya itu yang nggak connect ke boardnya. Jadi perintahnya nggak jalan. Tapi itu nggak terlalu ini banget lah ya, nggak terlalu bermasalah gitu karena bisa diperbaiki lagi kan? Bisa. Semuanya bisa diperbaiki asalkan jangan pecah aja. Kalau pecah kita nggak bisa benerin. Iya, nggak bisa ganti gitu, susah. Cetak sih. Lagi. Bisa benerin sih. Sama Mami beli kan? Beli lagi. Beli gitu. baru.
Tapi kan lumayan harganya. Iya. Itu di mau 2 juta lah kalau itu. Iya, T3 Pro sih. Terus kalau misalnya untuk cetakannya itu maksudnya yang bawaan IT3 Pro sama yang kayak middle Qianli kayak gitu itu sama aja kalau bahannya. Kalau dibilang sama, kebanyakan orang pasti milihnya T3 Pro aja dong. Beda kualitas. Jadi kalau buat teman-teman yang udah biasa pakai merek dari Qianli atau apa lagi ya dia. Ya dia ya. Tapi kita biasa sih Qianli sama Relief sih yang ada. Sama Relief untuk cetakannya. Oh, untuk cetakannya. Jadi apa ya, kalau dibilang untuk kualitasnya otomatis teman-teman kebanyakan milihnya ya udah IT3 Pro aja, Exynos nggak jalan gitu kan. Cuman kalau untuk itu sih lebih biasanya pakai yang mana? Qianli sih kebanyakan. Kadang aku bilang aku biasa kok pakai IT3 Pro. Nah, ada juga yang nggak biasa pakai IT3 Pro. Cuman kalau dari Qianli yang itu tuh middle frame, karena dia memang khusus dibuatkan untuk itu gitu. Jadi mungkin lebih bagus. Tapi kalau misalnya kayak gitu untuk setiap heater tuh cocok semua kan? Apanya? Kayak nggak ada cocok-cocokan gitu kan? Maksudnya semua heater pakai middle kayak gitu yang terpisah tuh harus cocok kan? Cocok dong. Semuanya cocok berarti. Oh. Gue kirain kayak ada cocok-cocokan gitu, berarti aman ya? Aman. Jadi memang istilahnya udah biasa ya pakai yang mana. Tapi kalau mau nyoba nggak masalah. Cuman ya itu tadi pelajari lagi kan. Karena karakteristik setiap cetakan middle frame sama mungkin heater itu kan kadang ada perbedaan sedikit lah. Waduh, ngantuk nih Pak. Iya, tadi mau habis begadang ya? Iya. Minum dulu boleh nih kayaknya. Minumnya ya? Iya. Daripada ngantuk. Tolong. Iya, ini ngantuk banget dari tadi ngop terus. Siapa Komeng? Kemarin Puput, sekarang Komeng. Oh, enggak, itu nama lain. Oh, nama ininya, akrabnya ya. Cuman kalau bahas-bahas itu dulu preheater ya, Mijing juga ada kan? Oh, pernah kan? Ada dulu. Pernah jual juga kan? Makasih ya dulu. Aku yang udah ini ya. Iya. Terus. Waduh, pakai apa nih, tempe. Tempe. Mijing juga ada. Kalau Mijing tuh kalau nggak salah bisa ini emang ya, bisa ngepres ya. Buat mesin-mesin yang bengkok, bengkok-bengkok dikit bisa sekalian dipres. Itu sih keunggulannya, salah satunya. Tapi sekarang ada nggak Pak di tersedia? Kita udah lama nggak stok itu karena memang jarang juga sih peminat. Berarti sekarang yang ini fokusnya di IT3 Pro, Exynos. Pro sama yang T12. Nah, kemarin sempat ada hit kit juga kan? Ya, hit kit itu modelan kayak IT3 Pro sih, merek mekanik. Cuma dia lebih versi lebih komplitnya lagi. Lebih komplit. Kalau mau dibandingin kayak versi inilah kayak Exynos misal gitu, tapi hampir kan gitu beda ya. kelas juga. Iya. Kalau yang apa? Hit kit itu kan? Iya. Mungkin kayak untuk materialnya beda. Materialnya beda sama IT3 Pro, beda. Exynos. Itu sama Exynos. Suara aku sama yang Exynos itu beda. Ya kan? Pasti beda kan? Iya, agak beda. Karena harganya juga 2,7 sama 3,5. 2,7. Cuma kalau kayak modelan desainnya itu kayak ada kipas ada di Iya, di kit ada kipas juga. Tapi yang aku lupa nih, untuk yang di itu kayak ada sistemnya nggak ya? Nggak ada sih kayaknya. Kalau di kit nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Paling itu juga displaynya paling untuk setting temperatur. Ya, setting temperatur sama buat ada timernya ya? Ada timer. Oh iya, kurang sama lebih buat gitu ya. pengaturan ini nanti otomatis kipasnya juga kan. Oh, itu juga ada. Untuk sistem dia belum ada ya? Mungkin belum sampai secanggih Exynos. Ya. Kalau Exynos memang kayaknya memang fokusnya lebih ke program sih. Karena GC ya. Iya, GC memang lebih unggulnya di program. Tapi yang aku heranin hit kit sama IT3 Pro itu bedanya di mana? Sama dari kipas. Kipas ya pertama. Itu emang benar-benar apa ya? Penting ya kipas. Penting itu banget ya? buat menjaga konsistensi dari pengerjaan sih. Konsistensi dari pengerjaannya. Dari misalkan dari 100 kita pakai panasnya. Bisa jadi nih dalam pengerjaan 3 menit bisa jadi nih 100 sudah nyampe 100 bisa jadi naik. Bisa jadi naik gitu. Dan
kipas itu fungsinya buat nurunin itu, buat stabilin lagi. Nanti ketika dia udah turun lagi, dia bakalan mati, naik lagi gitu. Nanti Jadi- timernya habis, udah dia turun kan. Jadi memang Kipas benar-benar nyala, dia itu- turun. Kipas itu penting ya buat di heater Penting banget. karena panas Karena ya buat menjaga kestabilan pertama, buat jaga performa dari barang. elemennya itu juga perlu banget. Karena panas kan. Dia main Tapi panas. Selain itu kan harus pakai kipas ya di dalamnya, maksudnya biar aman gitu ya, biar. Tapi kalau misal kayak alat lain tambahan gitu, yang misalnya kayak IT3 Pro itu kan nggak ada kipasnya. Kalau misalnya Bisa pakai servis tuyul. oh itu bisa berarti ya. Cuman kan harus pakai ini lagi. Ngecek lagi nanti panasnya turun banget gitu kan. Harus dicek lagi pakai apa Tapi namanya? bisa pakai alat tambahan Multi, kayak gitu iya. ya. Repot. Cuman kalau buat user-user yang udah suhu-suhu di ini ya, di kalangan belah-belah mesin pasti udah paham lah istilahnya. Dengan panas gini bisa pakai waktu segini, dalam waktu sekian pakai panas segini, udah istilahnya feelingnya udah dapat ya. Jadi untuk pengerjaan dia nggak terlalu terkendala. Menurut Bang Rizky kalau misalnya pemula nih, benar-benar orang yang pemula ya mau main itu belah mesin, mending dikasih yang mana? Kalau menurut gue ya, bukan melihat harga nih. Iya, bukan melihat ya harga. Mending lihat di ini, di kecanggihannya. Karena pertama udah ada rekomendasi. Jadi ketika kita lupa atau mungkin ragu dengan racikan sendiri, kita bisa nyoba pakai racikan yang udah disediakan oleh Aixun sendiri. Tapi itu racikan yang dari Aixun itu rekomendasi emang benar-benar udah tinggal pasti pencet ya? aja. Maksudnya kayak ya udah nggak diraguin lagi gitu. Ya si Aixunnya menjamin. Menjamin gitu berarti. Dengan panas segitu, waktu segitu, itu bisa tuh buat garap mesin itu gitu. Mungkin dijamin sama Aixunnya. Aixunnya jamin. Tapi cocok banget sih kalau buat pemula karena Nah, mempermudah tadi. ya takutnya kan Lupa, takutnya misal belum paham gitu ya, atau belum ngerti belum matang lah settingannya, istilahnya. ya, settingannya berapa sih gitu ya, takutnya gitu. Kalau nyoba-nyoba kan bahaya juga. Bahaya dong, mesinnya rusak, Iya. beli baru. Enaknya kalau Aixun udah ada rekomendasinya, Udah bisa dijamin ada juga ya rekomendasi. sama GC-nya gitu. Cuman minusnya kan tadi itu tadi. Gak ada cetakan doang. Gak ada cetakan. Beli lagi cetakan, itu aja. Paling itu aja sih ya, cuma satu doang minusnya. Untuk kayak kualitas dan lain-lain mah itu udah hebat sih ya, nomor satu udah sih. hebat banget, bisa update lagi kan? Iya, bisa update. Ya dengan harga segitu menurutku, dengan dipermudah juga ya worth it. Ya menurutku, kalau aku kan juga untuk masalah belah-belah mesin juga belum inilah istilahnya ya, belum terlalu ini. Jadi aku lebih kayaknya pas aku cek Aixun boleh juga gitu. Boleh lah istilahnya, mempermudah banget. Jadi racikan itu nanti dengan sendirinya bakalan dapat dengan rekomendasi tadi nih. Kayaknya kurang nih, aku tambahin, atau kayaknya kelebihan nih aku kurangin gitu kan. Jadi lama-lama aku bisa racik juga dengan yang aku nyaman. Nah itu sih gunanya. Atau mungkin ada beberapa teman-teman yang udah punya racikan juga, ya nggak masalah, di Aixun juga bisa nyimpan sendiri gitu, punya racikan sendiri. Cuman menurutku dengan bisa update tadi, yaitu sangat membantu. Iya betul. Tapi untuk kayak updatean itu maksudnya ke updatean yang mana sih, kayak program? Jadi untuk GC Repair, dan dia ada pilihan itu di pojok kanan, apa di agak ke tengah ada buat khusus Aixun. Jadi nanti teman-teman bisa update buat firmware-nya. Berarti nanti ada kayak ada pemberitahuan nggak kalau misalnya perlu diupdate gitu? Nah kalau untuk update tuh aku belum pernah nyoba juga. Nah, karena sampai sekarang belum ada sih kasusnya. Mungkin user-user yang beli Aixun ini udah paham sih. Mungkin karena udah paham sih. Karena produk lama juga Aixun. Iya, produk lama juga. Cuman kalau untuk sekarang nih, dari kalangan heater yang ada di toko, kebanyakan paling lakunya apa nih? Kalau rentang harga kan lumayan nih. Kalau paling lakunya sih, iya, ambil minum. Iya, kita mah jujur-jujuran aja ya, IT3 Pro. Karena satu, mungkin dilihat dari harga sama kelengkapannya. Harga ekonomis, terus lengkap lagi kan, bisa langsung pakai, jadi nggak perlu nambah-nambah alat lagi, itu paling. Cuma kalau customer yang kayak udah ngerti merek atau udah ngerti canggihnya Aixun, lebih milih ke Aixun. Karena Aixun juga
eh, hampir ini sih, maksudnya ada aja gitu kan. Mungkin karena jarang ini juga kali ya, apa yang garap buat belah kamera. Ya mungkin jarak. Jadi kayaknya molding itu nggak terlalu nggak terlalu digunakan. Jadi makanya milih T3 Pro mungkin ya. Ya mungkin bisa jadi sih. Bisa jadi. Paling ya sih itu yang paling banyak yaitu 3 Pro. Karena satu itu kelebihannya tuh komplit. Karena itu doang. Ada cetakannya. Nah, mungkin kalau Exxon karena harganya lumayan, terus belum ada cetakan, mungkin orang juga pada mikir dulu kan, mikir-mikir lagi. Sedangkan misal lagi banyak garapan nih perlu, tapi budget segini mungkin ya. Cuman kalau biasanya teman-teman yang belanja nih, Mbak, di online atau langsung ke toko, biasanya nanyanya itu dari sisi harga atau memang dari keunggulan heaternya? Kebanyakan ya, dari sisi harga dulu. Harga dulu ya. Berarti nyesuaikan ini sama budget sih rata-rata ya. Makanya kita juga kadang kalau misalnya si abangnya nanya ada perhitan nggak, ada mau yang full set banget sama cetakan atau yang enggak nih, tapi kualitasnya lebih bagus gitu. Paling kalau teknisi bilang mana pengen lihat dulu dua-duanya, baru nanti ku jelasin di situ kelebihan sama kekurangan. Iya. Gitu. Kalau orang yang enaknya sih datang langsung ke sini jadinya. Sebenarnya ya. Biar jadi bisa ada miss juga kan. Tahu ini juga sekalian bahannya. Ya bahannya, barang-barangnya bisa langsung lihat langsung gitu kan. Jajan tuh nggak ada yang seenak lihat langsung. Iya betul. Apalagi kalau di sini kan bisa lihat barang, bisa enggak ini, coba lihat yang satu lagi atau langsung coba lihat ada berapa macam, coba lihat bisa. Iya, kayak ada apa aja nih heater di sini gitu ya, kita bisa sediain semuanya. Sebenarnya ya enak di toko. Cuma kan kasihan sama orang-orang kan? Yang kalau online kan nggak ada kopi. Iya, nggak ada kopi. Kalau di sini kan bisa gitu kan, gitu ngobrol-ngobrol ngopi. Kalau online kan susahnya buat orang-orang yang jauh kayak di Papua, Kalimantan, Sulawesi, kan jauh-jauh ya. Paling sekali-sekali lah. Sekali-kali ya kalau lagi main ke Jakarta, misalnya mampir gitu. Kalian mampir. Paling itu aja sih. Ya, paling untuk preheater sih rata-rata gitu sih Mbak ya. Iya sih, nggak jauh beda dari situ. Lagian untuk kayak untuk sekarang ini kebanyakan yang banyak dipakai kalangan teknisi itu merek-merek itu aja sih, putar-putar sana aja. Udah gitu dong sih paling. Karena ya seni ready kita juga itu. Yang karena kita tuh pun kita nyari satu kualitas sama yang banyak dicari sama orang, rekomendasi sama yang orang. Kalau dari kualitas kita lebih pilih Exxon, kita selalu restokan Exxon. Tapi kalau misal dipilih dengan kayak harga ekonomi sama budget itu di kita 3 Pro. Gitu. Paling itu sih. Paling banyak dicari berarti ya. Berarti istilahnya di kalangan teknisi pun sekarang ya paling banyak makainya yang itu kali ya. Iya, dua itulah. Dua itu ya. Makanya untuk Exxon makanya udah benar-benar legend banget sih, banyak yang lama ya. Udah lama banget karenanya. Cuman dia memang bisa buat updatean, ada yang terbaru lagi. Mungkin sekian itu dulu aja kali ya Bung ya untuk pembahasan preheater. Ya mungkin untuk printer itu aja sih. Nanti kita bakal lanjut di minggu depan ya. Iya boleh. Jadi itu untuk printer pembahasan itu aja. Terus buat disclaimer aja buat teman-teman teknisi, sahabat-sahabat 994 juga, seperti biasa semua hal yang kita sampaikan dari saya, dari tim QC dan Mbak Mimi dari tim sales itu murni dari opini kita berdua. Jadi buat teman-teman yang memang ada hal-hal yang harus ditambahkan atau memang ada hal yang harus didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar, kita diskusi bareng. Dan mungkin ya untuk bahan atau barang-barang apa yang bakalan kita bahas untuk kedepannya. Nanti tinggal teman-teman semua tuh isi di kolom komentar kita ya di bawah ini. Dibuat bahas-bahas buat minggu depan ya. Iya boleh. Kali itu aja ya. Iya untuk lanjut buat minggu depan lah ya. Oke paling dari aku segitu aja ya sama Bang Rizky. Oke langsung. Bye.